Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali pada ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan kepada para mama, pada para ibu, saya mengucapkan Happy Mother's Day. Ya. Kiranya Tuhan memberkati mama-mama kita, ibu-ibu kita yang sekarang lagi mungkin menonton ya di video ini. Saya mengucapkan sekali lagi Happy Mother's Day dan juga untuk mama saya di Indonesia. Semoga mama-mama kita, ibu-ibu kita diberkati Tuhan dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Walaupun ada pandemik pada saat ini, tapi saya percaya Tuhan selalu beserta kita, memberi kita kekuatan dan kesehatan. Oleh sebab itu saya mau mengajak semua kita, baik ibu-ibu juga yang di rumah, bapak-bapak, mari kita mengucap syukur, bersyukur pada Tuhan. Berterima kasih untuk pimpinan Tuhan selama ini, selama 1 minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur pada Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jemaat sekalian yang di rumah, kita sekali lagi menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan indah di hidupku, oh Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
segenap hati kami. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mau bersyukur untuk kasih setiamu yang besar buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau mau lahir ke dunia, mati menanggung dosa kami dan bangkit kembali, menjamin kami memiliki damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Roh Kudus, Engkau mau tinggal di dalam diri kami, menemani, menghibur, menguatkan setiap pribadi kami. Di perayaan Mother's Day hari ini, hari yang spesial ini ya Tuhan, kami mohon berkat-berkat yang istimewa dicurahkan dari sorga buat setiap pribadi kami, khususnya para mama, baik yang ada di Amerika di sini maupun di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ya Tuhan, menerima berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan sendiri. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini, di hari yang spesial ini, diambil dari Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, di hari yang spesial ini kami mau berdoa untuk semua mama yang ada di seluruh muka bumi ini, yang sudah percaya, yang sudah memiliki keselamatan. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri yang memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, hati yang bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat, dan mereka terus boleh mendoakan anak-anak, mendoakan banyak pekerjaan Tuhan, pakai mereka menjadi alat yang bermanfaat untuk kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk semua mama yang belum mengenal Tuhan, di mana-mana ya Tuhan, berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil keselamatan lewat cara Tuhan, waktu Tuhan. Oh Tuhan, berilah mereka keselamatan yang datang dari sorga. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mamanya masih hidup di muka bumi ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak boleh menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati satu demi satu. Terima kasih Tuhan, yang menjadi mama, yang menjadi orang tua, biarlah boleh memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Dan kalau seluruh keluarga sudah percaya,
Biarlah kami semua ya Tuhan menjadi alat-alat yang berguna untuk kerajaan-Mu. Kami terus berdoa syafaat bagi mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan tahu mereka ada di mana. Kami berdoa Tuhan jamah tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan satu demi satu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pahlawan garis depan di dalam masa wabah yang belum berlalu ini. Tuhan kasihanilah mereka, para dokter, para nurse, para pekerja di bagian medik, di bagian obat, di bagian makanan, minuman, transportasi, dan semua ya Tuhan yang terlibat dalam bisnis esensial boleh sungguh-sungguh dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Termasuk sebagian besar jemaat kami yang setiap hari harus keluar rumah bekerja. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara satu demi satu. Kami berdoa pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi ini, mereka bisa menghandle dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan, tolong juga pemerintah lokal khususnya di California sini, gubernur, wali kota, untuk mempersiapkan untuk reopen. Kami tidak tahu kapan Tuhan, tapi Engkau sendiri yang memimpin dan menolong. Berkati Indonesia khususnya ya Tuhan, negara kami yang tercinta, Presiden Jokowi dan seluruh kabinet dan seluruh bawahan boleh melakukan tanggung jawab dan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk semua rakyat yang kini banyak yang menderita, banyak yang kekurangan makanan, kurang pekerjaan, dan mengalami banyak hal yang sulit. Tuhan tolong supaya pemerintah ditambahkan hikmat, ditambahkan berkat-berkat yang cukup untuk mengelola dan menolong rakyat supaya semua mengalami kesejahteraan di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, curahkan belas kasihan-Mu. Kasihanilah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, melalui wabah ini banyak orang boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan menolong yang belum mengenal Tuhan. Lewat wabah ini boleh dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan. Yang sudah percaya, semua orang-orang Kristen boleh menjadi terang, melakukan perbuatan yang baik untuk menolong sesama. Gereja-gereja Tuhan boleh bersatu padu dan kompak mengabarkan Injil dan berbuat baik. Gereja-gereja yang jauh dari Tuhan, kami berdoa semua yang liberal, yang melawan Tuhan, yang sengaja melawan Tuhan, sengaja menolak Tuhan. Ya Tuhan, kasihani mereka. Berilah hati yang bertobat dan berubah. Terima kasih Tuhan yang sudah dengar doa kami. Kami serahkan seluruh acara kami, acara spesial di Mother's Day ini di dalam tangan-Mu. Kau memberkati supaya kami sungguh-sungguh mengalami sukacita dan bahagia yang spesial, khususnya para mama yang lagi menikmati acara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur ya, saya masih diberi kesempatan untuk melihat mama saya pada masa tuanya. Dan saya bersyukur juga bahwa di masa tuanya beliau masih mau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya kadang-kadang di online, dan itu sungguh suatu sukacita buat kita di masa pandemik ini. Kepada siapa lagi kita harus berlindung ya? Pada siapa lagi kita akan berharap? Hanya kepada Tuhanlah. Tadi pagi saya membaca firman Tuhan dari Habakuk. Di situ dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi di kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku bersejak di bukit-bukitku. Itulah yang saya pegang tadi pagi dalam renungan saya. Sungguh itu menjadi berkat buat saya pada pagi hari itu. Jemaat yang saya kasih, Alkitab juga berkata ya, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mari kita naikkan lagu ini jemaat sekalian, untuk membangun rohani kita bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan bagaikan burung Raja Wali. Kita naikkan lagu ini, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.
dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Naikkan lagu ini sekali lagi jemaat sekalian dengan sungguh-sungguh. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil jemaat sekalian, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Beri kemuliaan pada Tuhan jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Amsal 23 ayat ke-22 sampai ke-26. Saya akan membaca ayat yang ke-22 yang berikut jemaat sekalian di rumah, dan yang ke-26 mari kita baca bersama-sama ya. Amsal 23 pasal 22 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak,
yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah yang menjadimu bersuka cita, biarlah dia yang melahirkan engkau. Bersama-sama, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Mari jemaat kita bersatu hati memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Yes. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bersorak, bertepuk tangan Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.
Jacob, do you proud of mommy? Yes, Why? because I love mommy. I love my mommy because she cooks for me and she gets food for us to survive and she cares about me. Happy Mother's Day, Mommy. I'm proud of my mom because she works hard and she cleans a lot and she does my hair, she does my nails. And this is a picture of me and my mom walking to the park and seeing a bunny. I love you, Mom. Happy Mother's Day. I'm proud of Mommy because she can prepare me food when I grow up and I can go to school. I'm proud of my mom because she's a strong lady. I'm proud of my mom because she's kind and she plays with me and she's funny. Amen. I'm proud of my mom because she's always able to take on a lot of responsibility no matter what. Happy Mother's Day. Amen. I love my mom because she is kind, loving, caring, and she likes to cook good food for me. Also, she likes to hang out with me in the afternoon. Happy Mother's Day, Mommy! Happy Mother's Day! I'm proud of you, you cook for us. I love the way you raise me right now. And I'm proud of the way you make us happy every day. We love you, Mom! I'm grateful for my mom when she buys me popcorn chicken on the way home. Hi Mom, thank you so much for everything. I'm very proud of you, all the cooking, laundry, cleaning, and much more. God, please bless my mom each and every single day. Amen. Thank you. Gracias. Sheshe. I'm thankful that my mom has always cared for me, cooked for me, drove me to places, and so much more. She's always been there for me when times are tough. I love you, Mom. Hi, Mom. Thank you for raising me and teaching me how to cook delicious food. Mom, we appreciate the care and compassion you have for us. Also, thank you for cooking me my favorite dishes. Look how big I am. Dear Mom, you're an amazing mother, a wonderful pastor, and healthcare hero. Thank you for the sacrifices you made for our family, and we love you for you. Happy Mother's Day! Hi Mom, first thing I would like to say is thank you for all the support you've given me throughout my whole entire life. I wouldn't have made it this far without you. Thank you for getting all my questions answered, whether that be about school or religious stuff. Thank you for always cheering me up with your amazing cooking. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love and I'm proud of my mom for always supporting me and my brother. Is always our #1 fan. One thing that I love about my mom is that she's a hard worker. She cares about us no matter what we're doing, really, and yeah. One thing about my mom that I'm proud of is her heart and how she's always willing to serve others as well as go the extra mile to ensure their happiness. So I would say that a few things that I'm proud of my mom for is for working hard to raise me before and after I had my siblings, even when times got really tough. And also for always reminding me that the good and the bad come from God, and even though the bad comes, that He always finds a way for us and that He's always there. So, Happy Mother's Day. I'm proud of my mom's patience, her calm demeanor, the capacity for forgiveness, and her consistent love for me and my family. We're so proud of you, Mama, for being an amazing chef, for being so humble, constantly loving and caring for us even when we give you a hard time, for being strong for yourself and for the family, showing us what hard work is, for guiding us faithfully in church, and teaching us the many things in life. We're proud of Jolie, our mom. Happy Mother's Day. We love you. Thank you to all the mothers watching this right now. I am so appreciative for my mom who cares for me, laughs with me, and shares memories with me. I love her so much. Happy Mother's Day. Jemaat yang dikasih Tuhan,
para bapak-bapak di sini vokal group, kami akan mempersembahkan sebuah lagu bagi para ibu-ibu dan mama-mama, di mana lagu ini adalah lagu yang berbahasa Ambon, dan pada garis besarnya lagu ini menceritakan tentang bagaimana kasih mama terhadap kita sekalian, anak-anaknya. Begitu mama sangat capek sekali mengasuh kita dan mendidik kita sampai kita besar, dan kita pun belum tentu bisa membalas kasih mama terhadap kita sekalian. Baiklah, silakan saudara-saudara menikmati lagu ini untuk para mama-mama dan ibu-ibu. Semoga lagu ini menjadi berkat bagi para ibu dan para mama. Sampai besar begini, beta sing lupa mamae. Sio mamae, beta rindu mau pulangi. Lawangi beta belum balas mama, mama pun capek sio dulu sio tete manise jaga beta oh mamai. Lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, so mama gendong beta sambil mama berkasa. Menyanyi puju-puju lah sampai besar begini, beta sing lupa mamae. Sio mamae, beta rindu lawangi beta belum balas mama, mama pencapek sio dulu sio tete manise jaga beta pun mamae. Sio tete manise, sio tete manise, jaga beta mamae.
kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam mempersiapkan diri, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima firman Tuhan, agar hati kita dilembutkan dan kita menerima firman Tuhan. Ku mau sujud ke bait-Mu, ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, ku mau sujud ke bait-Mu, ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Nyanyikan lagu ini satu kali lagi, saudara sekalian, dari ulang dengan sungguh-sungguh. Ku mau sujud ke bait-Mu, ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau layak, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau layak, Tuhan, kami sembah. Kau yang layak disembah, oh, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, oh, Kau layak, Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian, kemuliaan dan kuasa. Yesus, Kau layak disembah, Yesus, Kau layak disembah, Yesus, Kau layak disembah, oh, Yesus, Kau layak disembah. Ya Tuhan Yesus, Kau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan seumur hidup kami.
Kami bersyukur karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, semasih nafas di kandung badan, kami setia mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami mama di dunia ini. Ajar kami khususnya yang mamanya masih bersama kami di dunia ini, supaya kami tahu membalas cinta kasih mama. Berkati setiap telinga, setiap hati, setiap pikiran yang akan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu Mother's Day, Hari Mama. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Mama. Di Indonesia selamat Hari Ibu, tapi Mama lebih tepat karena ada yang dipanggil Bu walaupun belum menikah, belum jadi Mama. Jadi selamat Hari Mama, ya. 母亲节快乐, Happy Mother's Day. Saya berdoa kiranya Tuhan lebih memberkati para mama dengan kesehatan, khususnya di masa pandemi ini. Kesehatannya lebih prima, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih bahagia. Ya, sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Bagi saudara yang mamanya masih di samping saudara, mungkin sama-sama melihat video ini, sama-sama ibadah online, ya saudara boleh hak mamanya dan bilang Happy Mother's Day. Ya, hari ini kita akan memikirkan sebuah judul, yaitu membalas kasih mama. Membalas kasih mama. Salah seorang teman saya mengirimkan cerita ini untuk saya, katanya itu datang dari Sumatera Utara. Ya, suatu kali ada seorang yang tidak mau dikenal namanya, dia tuliskan cerita ini. Dia katakan ada seorang ibu, mama yang sudah letih bekerja sepanjang hari dan malamnya dia udah lelah, dia pengen tidur. Pengen istirahat, tidur di ranjangnya. Nah, anaknya tidur di sampingnya. Ya, siap-siap tidur, tapi kemudian anak itu bertanya kepada mamanya, "Mak," itu panggilan orang Sumatera, kalau mama itu panggilnya mama. "Mak, apakah mama sudah pernah injak Jakarta?" Mamanya mengatakan, "Sudah, Nak." "Oh, kalau begitu apakah mama sudah pernah injak Yogyakarta?" Mamanya sudah ngantuk, sekarang menjawabnya lebih keras dikit, "Sudah, Nak." Lalu sekarang belok menghadap dinding pengen siap-siap tidur. Anak itu penasaran, dia tanya, "Apakah mama sudah pernah injak Bandung?" "Sudah, Nak, tidurlah, Nak, sudah." "Oh ya, kalau begitu apakah mama sudah pernah injak Surabaya, Makassar, Papua, Mak, pernah injak Papua?" Mamanya mulai kesel dan marah dan mamanya mengatakan, "Tidurlah, Nak. Semua sudah mama injak kecuali mulutmu yang belum mama injak, Nak." Ini cerita humor, saudara. Saya yakin ini gak sungguh-sungguh terjadi. Gak ada mama yang injek mulut anaknya. Ya. Saya yakin semua manusia di dunia ini memiliki secara natur mama yang baik. Ya, mama yang sayang sama anak-anaknya. Ya gak bisa disangkal ada 1-2 atau sebagian mama yang sadis. Seperti kalau sungguh terjadi itu disebut mama sadis. Ada 1-2 mama yang kurang baik, ya, yang tidak benar hidupnya, yang kemudian menelantarkan anaknya, bahkan ada yang membuang anaknya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Kalau ada mama-mama yang demikian hari ini, dimanapun itu termasuk di Sumatera, mama-mama sadis, biar tobatlah kau. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus semua mama yang tidak baik sama anak-anaknya, bertobatlah. Tapi secara natural, ya, secara wajar, secara normal harusnya mama itu sayang sama anak-anaknya. Ya, sudah bisa lihat di film-film, bahkan ada anaknya yang udah nakal jahat terakhir masih ingat mama. Sebab mama itulah yang melahirkan, yang membesarkan, merawat dan mendidik anak-anaknya. Ya.
Saya harap semua yang saudara mendengarkan, saudara yang mendengarkan ini, mama-mama saudara adalah mama-mama yang baik, itu natural. Bahkan Tuhan Allah memakai gambaran seorang mama untuk menggambarkan cinta kasih Allah. Bayangkan. Berarti di mata Tuhan secara natural, mama itu adalah seorang yang mengasihi. Seorang yang penuh cinta kasih sehingga Tuhan mau memakai gambaran mama untuk melukiskan, menggambarkan cinta kasih Allah. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Yesaya 66 ya, ayat 12 dan 13. Ya. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 12 dan 13 kita membaca bersama-sama, saudara bisa lihat di layar, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Perhatikan, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, 13, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Itu firman Tuhan. Tuhan Allah menggambarkan cinta kasih-Nya kepada umat-Nya yang terbuang itu, yang menderita itu. Tuhan mengatakan seperti seorang yang akan dihibur ibunya. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai. Wow, 3 istilah itu menggambarkan kasih mama. Menyusui itu adalah gambaran dari ibu yang memelihara dan membesarkan anaknya. Menggendong itu adalah gambaran memelihara dari segala mara bahaya. Membelai-belai itu adalah merawat dan menyayangi dengan segenap hati dan dengan lemah lembut. 3 hal ini saudaraku. 3 hal ini yang akan saya ajak kita merenungkan bagaimana kita sebagai anak membalas cinta kasih mama. Dari gambaran mama mengasihi kita, kita akan belajar membalas cinta kasih mama. Yang pertama, bagaimana membalas kasih mama secara nyata? Pertama, membalas kasih mama dengan memelihara mama. Itu gambaran pertama, memelihara mama. Seperti mama yang menyusui. Saudara ingat waktu kecil, pasti tidak ingat waktu disusui, tapi masih ingat waktu kecil saudara disuapin. Ya, diberi makan oleh mama, dibesarkan oleh mama. Ya. Tidak jarang sampai hari ini saya yakin di masa modern ini ada mama-mama yang rela makan makanan sisa anaknya. Betul gak coba yang jadi mama? Kalau anakmu makan gak habis, sayang kan dibuang makanan, mama yang habisin. Anak kasih makan gak habis, sayang kan, mama yang habisin. Tidak heran mama-mama setelah punya anak, sebelum anak itu langsing, setelah punya anak langsung. Sebab apa? Makan makanan anak, makanan sisa, sayang kalau dibuang. Ya, makanan enak kasih anak, mama dapat sisanya. Tulang ayam yang masih ada sedikit dagingnya dimakan sama mama. Ya, kepala ikan yang dagingnya sedikit dimakan sama mama, anaknya makan dagingnya. Ya, mangga yang tinggal bijinya dan sedikit daging diisep-isep sama mamanya, anaknya makan dagingnya mangga. Itu mama. Mama selalu memberikan yang terbaik ya, untuk anak-anaknya. Memelihara, merawat, membesarkan. Itu sebabnya saudaraku, dari gambaran ini kita sebagai anak harus belajar membalas kasih mama dengan memelihara mama. Saudara tahu siapa yang pencetus aplikasi WhatsApp? Ya, yang menciptakannya? Kita tiap hari pakai WhatsApp. Tahu nggak saudara siapa yang mencetuskan? Namanya adalah Jan Koum. Jan Koum adalah seorang yang dilahirkan di Kiev di Ukraina. Dari keluarga miskin, susah. Lalu umur 17 dia nekat
imigran ke Amerika yang disebut American Dream dengan orang tuanya. Di Amerika hidup susah, saudaraku. Umur 17 tuh hidupnya seperti homeless, gak punya rumah. Makan dari pemberian orang. Dari pemberian pemerintah, kupon-kupon pemerintah. Mamanya miskin, jahit baju. Gak lama kemudian papanya meninggal. Mamanya membesarkan dia. Dia berjuang sampai masuk universitas. Ya. Dia masuk ke universitas, sekolah di sana, di San Jose. Tapi kemudian drop out. Setelah drop out dia lamar kerja di Yahoo. Diterima, kerja gak berapa lama di Yahoo. Kemudian dia keluar ya dan lamar di Facebook. Facebook tolak dia dengan seorang temannya berdua. Ya. Kemudian suatu hari ya, dia seorang programmer, dia menciptakan program WhatsApp. Waktu berhasil saudara, tahun 2014 ya, program WhatsApp dibeli oleh Facebook seharga 19,3 miliar US dollar. Wow, tiba-tiba dia jadi bilioner. Ya. Hebat, triliunan. Dia bersama temannya berdua. Waktu itulah dia ingat mamanya. Dia buat sebuah upacara khusus, dia datangi tempat di mana dia dulu dapat makanan dari pemerintah. Tempat dia tiap pagi menunggu makanan. Dia duduk dan bersandar di lantai di jalanan, dia sedih, dia memikirkan mamanya yang sudah meninggal. Dia ingat mamanya bilang, Mama gak punya duit nak. Mama susah nak, kita susah. Kita miskin. Dia di situ tiba-tiba mengalirkan air mata. Dia sedih, dia katakan aku menyesal mamaku tidak sempat lihat aku bahagia. Lihat aku sukses. Aku menyesal aku tidak sempat membahagiakan mama. Mamanya tidak tahu dia sudah kaya raya, tapi dia tidak lupakan kasih mama. Dia pernah bersaksi, dia katakan ingat harta materi, kekayaan materi, dan kehebatan promosi, iklan dan program tidak membuat manusia lebih bermakna hidupnya. Saya kira kalimat ini betul dari Jan Koum, pencetus WhatsApp ini. Harta kekayaan, kehebatan kepintaranmu tidak buat kamu menjadi lebih terkenal dan kemudian tidak buat kamu lebih bermakna hidupnya. Tetapi ketika engkau punya kesempatan membahagiakan orang tua, ketika kamu punya kesempatan membalas cinta kasih mama, itulah kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Permisi tanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi mamamu dan membalas kasihnya? Apakah kamu punya kesempatan, kalau Tuhan kasih kamu kesempatan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi mamamu, memelihara mamamu, mencukupkan kebutuhan dia secara jasmani dan rohani? Permisi tanya, kapan terakhir engkau bertanya kepada mamamu, makanan apa yang diinginkan mama? Kapan terakhir kamu bertanya kepada mamamu, mama pengen makan apa? Lalu kamu memasakkan kepada dia makanan, masak untuk dia. Kapan terakhir kamu ajak mamamu makan di restoran kesukaan dia? Tentu sebelum ada COVID-19, sekarang gak ada kesempatan. Seringkali mau kesempatan mengajak mama dan mengasihi orang tua, ajak makan pun Tuhan gak kasih kesempatan. Kapan terakhir kamu mengajak mamamu ke mall untuk beli pakaian dia? Kapan terakhir kali kamu rayakan ulang tahunnya? Kapan kamu tanya kebutuhannya? Kalau mamamu belum percaya Tuhan Yesus, kapan terakhir kamu cerita tentang Yesus? Kapan kamu bercerita tentang keselamatan, berdoa dan supaya mama mengenal Tuhan Yesus? Saudaraku yang kekasih, hari ini kita merayakan hari mama, kalau mamamu di sampingmu bersyukurlah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Cintai dan kasihi mamamu.
pelihara kebutuhan dia jasmani dan rohani. Tapi kalau mamamu jauh tidak berada bersamamu, izinkan saya tanya, kapan terakhir kamu call dia? Kapan terakhir kamu kontak dia? Ya, sekarang lebih gampang karena ada internet. Kapan terakhir kamu mengunjungi dia kalau bisa mengunjungi? Kalau mamamu ya sudah tidak ada di dunia ini, sudah tidak ada kesempatan. Cintai mamamu, kasihi mamamu selagi ada kesempatan. Apalagi kalau dia sudah lanjut usia. Ya. Tapi ingat, jangan hanya mengasihi dia di hari mama saja, setiap hari. Setiap hari adalah hari mama, bukan? Yang kedua, membalas kasih mama dengan melindungi mama. Melindungi mama. Masih ingatkah ketika mamamu menggendongmu? Seperti kata firman Tuhan, menggendong. Masih ingatkah mamamu selalu ingin melindungimu? Supaya kamu tidak sakit, supaya kamu tidak luka, supaya kamu tidak bahaya. Masih ingatkah ketika kau sakit mamamu memberi obat? Mamamu ajak kamu ke dokter? Memasakkan masakan yang membuatmu sehat kembali? Masih ingatkah ketika engkau jatuh dan luka dan mama yang mengusapnya? Masih ingatkah waktu kamu sakit kamu teriak aduh mak? Kita gak pernah teriak aduh pak, saya masih ingat itu selalu mama, mama. Kalau sakit mama, mama mendampingi, mama merawat, mama menjaga, mama itu melindungi. Seringkali papa tidak tahu kemana. Mama yang merawat dan menjaga. Dia tidak mau kita celaka, dia tidak mau kita sakit. Waktu kita sakit kita yang ditemani. Ada cerita, tahukah saudara katanya, bahwa kenapa bayi itu setiap lahir ke dunia menangis? Ini versi cerita legenda dari bahasa bayi. Sebelum bayi itu lahir ke dunia ini, masih dalam kandungan ibu mungkin, dia bertanya kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan, aku segera akan dilahirkan di dunia ini. Dunia kan susah, penuh penderitaan, sakit penyakit. Ya, ada kemungkinan juga ada COVID-19. Tuhan, aku takut. Siapa nanti yang akan menjagaku, siapa yang akan melindungi aku. Lalu Tuhan bilang, jangan takut. Aku akan kirimkan seorang malaikat yang khusus menemani kamu. Ya, menjagamu, melindungimu. Kau tidak usah takut. Tapi Tuhan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahasa manusia. Bagaimana nanti aku berkomunikasi dengan dia? Bagaimana aku katakan bahwa aku sakit dan aku takut? Oh jangan khawatir, kata Tuhan. Malaikat khususmu itu akan memakai bahasa cinta. Bahasa cinta lebih penting, dia akan menggendongmu, mengelusmu, merawatmu, menjagamu, melindungimu. Pokoknya kamu akan aman, jangan khawatir. Oke Tuhan, oke. Kalau begitu saya tanya satu lagi Tuhan. Nanti malaikat khusus saya itu namanya siapa Tuhan? Tuhan bilang, oh nama gak terlalu penting. Ya, yang paling penting, dia itu setia, memelihara, melindungi dan menjaga, memberimu makan. Ya, nama dia gak terlalu penting. Ya, kamu cukup memanggil dia Mama. Tiba-tiba bayi itu menangis dan dia rasakan ada sepasang tangan, ada dua tangan yang menggendong dia, menepok-nepok dia, ya, mengelus-kelus dia, dan dia mulai belajar memanggil mama. Itu sebabnya dikatakan hampir semua bayi di dunia ini, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah mama. Gak ada bayi lahir ke dunia dolar, gak ada. Gak ada, emas gak ada, pangkat enggak. Selalu mama. Itu cerita legenda, tapi ada benarnya saudara.
Ya, itu sebabnya di dunia ini hanya ada mama yang agung. The great mama, nggak ada the great papa. Seringkali papa nggak tahu di mana, di penjara, ya, hilang, tidak tahu kemana. Statistik terakhir katanya di Amerika itu 10 bayi yang lahir, 9 itu adalah single parent. Hanya satu orang tuanya dan kebanyakan hanya punya mama, nggak punya papa. Kasihan sekali, kasihan sekali. Permisi tanya, sungguhkah engkau belajar membalas kasih mama dengan melindungi dia? Tadi yang pertama memelihara dia, sekarang melindungi dia. Ketika mamamu sakit, apakah engkau di situ? Ketika mamamu sakit, apakah kau yang bawa dia ke dokter, membelikan obat? Ketika mamamu rasa kurang aman, takut, khawatir, apakah engkau yang meyakini dia supaya dia merasa aman, merasa secure, menguatkan dia dan mendoakan dia? Ketika mamamu kesepian, stres, susah, banyak pikiran, apakah engkau datang menemani dia, menghibur dia? Ketika mamamu ragu, apakah engkau menawarkan iman, menawarkan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau masih ada kesempatan membalas kasih mama, khususnya engkau yang sudah dewasa, mamamu mulai lansia, sungguhkah engkau belajar membalas kasih mama dengan melindungi dia? Yang ketiga, poin yang ketiga, membalas kasih mama dengan merawat mama. Ya. Tadi firman Tuhan mengatakan mama itu membelai-belai. Istilah membelai-belai itu artinya merawat dengan lemah lembut. Ya. Membelai-belai berarti lemah lembut. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat waktu kamu kecil, mama merawatmu, menyayangimu, membelaimu, ya, dan berbicara dengan lemah lembut. Ya. Waktu kamu sedih, waktu kamu susah, waktu kamu putus asa, waktu kamu kecewa, patah hati, mamamu yang beri nasihat. Sabar, mamamu yang memberi nasihat. Jangan putus asa, nak. Mamamu yang merawatmu. Dia mau kamu bertahan dalam kesusahan. Dia mau kamu sukses. Apakah masih ingat itu? Mari kita belajar membalas kasih mama dengan merawat dia juga dengan lemah lembut. Suatu hari ada seorang anak muda, dia bilang sama pemuda, dia bilang sama mamanya, "Mama, besok saya akan bawa 3 orang wanita cantik ke rumah. Ya, ini buat permainan untuk mama ya, permainan kejutan. Mama nanti tebak, ya, wanita mana dari 3 itu yang paling aku sukai dan aku akan nikahi. Saya akan kenalkan ke mama. Mama tebak ya." Mamanya mengatakan, "Setuju, oke, besok sore kamu pulang kerja, ajak mereka." Lalu singkat cerita besok sorenya pulang kerja si pemuda itu mengajak 3 wanita cantik yang muda-muda, ya, datang ke rumahnya. Ya, duduk di ruang tamu, kemudian mamanya dipanggil dan kenalan teman-temannya. Kemudian pemuda itu langsung saja, dia berkata, "Mama, langsung saja. Coba mama tebak, dari 3 wanita cantik di hadapan mama ini, ya, wanita mana yang menurut mama aku paling sukai dan akan kunikahi menjadi calon mantu mama?" Lalu mamanya mengatakan, "Yang tengah." Wow, anaknya kaget. "Wow, mama hebat. Sekali tebak langsung kena. Kenapa Bapak bisa tahu?" Mamanya bilang, "Sebab aku tidak suka sama dia." Melihat gadis itu dengan mata yang sedikit melotot. Luar biasa, ini humor, tapi mungkin bisa terjadi. Itu sebabnya katanya setiap mama, ingat, setiap mama dan setiap istri punya indera keenam. Ada insting khusus. Ya, itu sebabnya katanya, hai suami-suami, jangan coba bohongin istrimu.
Hai anak-anak, jangan bohongin mamamu, pasti ketahuan. Mereka punya insting keenam. Betul mama-mama? Yang di rumah senyum-senyum, manggut-manggut mama-mama. Memang betul sih. Tapi pertanyaannya saya adalah di sini saudara. Kalau, perhatikan kalimat ini, hei anak-anak muda. Hei yang menjadi anak-anak. Kalau keinginanmu tidak cocok dengan keinginan mama. Atau keinginan mamamu terbalik dengan keinginan kamu. Apa reaksimu? Kesel? Marah? Benci? Ya, ngomel-ngomelin mamamu? Kata-kata kasar yang keluar dari mulutmu? Kalau keinginanmu tidak cocok dengan mamamu. Oh, bayangkan kalau kamu di situ. Mama menjadi bilang, oke, aku tahu pasti yang itu yang tengah, aku gak suka sama dia. Kamu suka. Diterusin gak? Wow, ini sulit nih. Ini perlu satu seminar khusus. Tapi poin saya di sini. Kalau ada konflik antara kamu dengan mama, ada ketidakcocokan antara kamu dengan mama, bagaimana reaksimu terhadap mamamu? Khususnya kamu yang sudah dewasa, khususnya kamu yang sudah kerja, kamu yang sudah punya duit, mamamu sekarang lansia, dan ada hal-hal yang buat kamu kesel dan gak suka. Kamu kasar gak? Kamu ngomel-ngomelin gak? Kamu bentak-bentak gak? Atau kamu tetap mengasihi mamamu dengan lemah lembut? Sejahat apapun, seketus apapun, seuelek apapun mamamu menurut kamu, ingat itu mamamu yang melahirkan kamu. Firman Tuhan mengatakan balaslah cinta kasih mamamu dengan lemah lembut. Jangan kasarin dia. Jangan bentak-bentak dia. Ya, jangan usir dia, jangan telantarkan dia, jangan buang dia. Dia adalah mamamu, kasihilah, maka engkau akan panjang umur dan berbahagia. Bahkan Alkitab dengan keras mengatakan, terkutuklah mereka yang membuang mamanya. Wow, keras sekali. Sebab mama adalah wakil Tuhan Allah di muka bumi ini untuk menyatakan cinta kasihnya. Permisi tanya, apakah kamu yang ada kesempatan hari ini, khususnya yang sudah dewasa, kamu sungguh-sungguh mengasihi mamamu dan merawat mamamu dan mau membahagiakan mamamu? Apa yang kamu lakukan? Kasihilah mamamu bukan dengan terpaksa tapi dengan rela hati. Bukan dengan kasar tapi dengan lembut hati. Bukan dengan sungut-sungut tapi dengan senang hati. Bukan dengan hitung-hitungan tapi dengan murah hati. Bukan dengan setengah hati tapi dengan sepenuh hati. Untuk anak-anak, semua kita yang menjadi anak-anak firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu agar hidupmu bahagia dan panjang umurmu di dunia ini. Itu tadi ayat pembimbing kita. Itu janji Tuhan yang pasti bagi semua anak-anak. Double blessing, double sukacita, bahagia, panjang umur. Engkau mentaati orang tuamu, mengasihi orang tuamu, bahagia dan panjang umur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita mama supaya kita bisa membalas kasihnya. Ada kesempatan membalas kasihnya. Saya sendiri Tuhan tidak memberi saya kesempatan. Ketika saya tingkat 2 di seminari Alkitab Asia Tenggara, mamaku dipanggil Tuhan. Aku sedih, aku tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak beri kesempatan? Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Jangan pikir engkau yang bisa mengatur Tuhan. Tuhan yang memberi waktu dan kesempatan. Ingat kalau sekarang engkau ada kesempatan, bersyukurlah. Balaslah cinta kasih mamamu dengan baik, dengan segenap hati. Dan untuk para mama, jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih. Walaupun kadangkala ada anakmu yang kurang berbakti, doakan mereka supaya mereka bertobat. Doakan anak-anakmu supaya menjadi takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan beri kesempatan saudara menjadi mama. Biarlah sepanjang hidup mama-mama menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang lain. Amin. Bagi kita sekalian yang tidak ada kesempatan lagi untuk berbakti kepada mama, ingat di IGNC banyak mama-mama. Mari kita menyayangi semua mama-mama di IGNC. Amin. Itu mama-mama kita.
Ya, kita semua satu keluarga, biarlah kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Dengan demikian dunia tahu kita adalah murid-murid Kristus yang sejati dan hidup kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Sekali lagi, Happy Mother's Day. Selamat Hari Mama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Hari Mama. Sekali lagi kami mau menyerahkan semua mama-mama di dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan. Berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi mama-mama yang sudah percaya, semua mama Kristen di dunia ini kami berdoa. Biarlah mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Mereka boleh setia melayani keluarga dan melayani pekerjaan Tuhan lewat doa, lewat apapun karunia yang Tuhan titipkan. Kami doakan semua yang menjadi anak, tolonglah kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang tahu hormat orang tua. Ingatkan kami, tolong kami tidak menjadi pendengar firman saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Happy Mother's Day. Nah sekarang saudara-saudara, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Om Paul Wardana. Mari kita tepuk tangan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi semua. Puisi ini saya dedikasikan untuk sang ibu, wanita-wanita pahlawan, para nurse, dokter-dokter, dan petugas-petugas wanita di semua profesinya yang mengabdikan diri dengan segala pengorbanannya. Sang ibu pahlawanku, ribuan sudah yang telah pergi, tak pakai pesan atau pamit lagi. Sedih dan pahit bagi yang ditinggalkan, tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Bagi yang terus bergumul, berperang melawan yang tak kelihatan, siang malam doa dipanjatkan, tak tahu juga kapan akhirnya. Di saat wabah yang mengerikan ini, tampillah wanita tak kenal takut dan lelah. Perjuangan tanpa pamrih terus dijalankan, meski badan hancur, capai tak terbilang. Oh ibu, pahlawanku tak ada bandingnya, demi keluarga dan anak-anak yang ada. Biarkanlah Tuhan, daku yang menderita, jangan sampai mereka yang kena. Coronavirus yang ditakutkan, manusia lupa kita masih punya Tuhan. Mari kita setia selalu doa padanya untuk kesembuhan, keselamatan diharapkan kita semua. Happy Mother's Day saudara-saudara. Tuhan berkati. Waktuku masih kecil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada hari ibu ini, kita mempersembahkan sebuah lagu untuk para ibu dan para mama kita. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu ini, Kasih Ibu Kepada Beta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama sekali lagi sebagai penghormatan kepada ibu. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya, bagai sang surya menyinari dunia. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya, khususnya bagi para mama di dunia ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tepuk tangan untuk semua mama. Ayo teman-teman di mimbar ini kita sama-sama berkata Happy Mother's Day, selamat Hari Mama. 1, 2, 3. Happy Mother's Day, selamat Hari Mama. Tuhan memberkati saudara sekalian, mama-mama khususnya. Happy Mother's Day. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk. Izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Ya. Yang pertama, saudara, hari Jumat ini PRT kita, Persekutuan Rumah Tangga, masih tetap akan online. Ya, kita belum dapat green light dari pemerintah. Untuk minggu depan tadinya kita rencana tanggal 17 Mei kita akan reopen, tapi kita masih menunggu nanti sampai hari Jumat kita lihat apakah ada perkembangan dalam 5 hari ini. Ya, hari Jumat di PRT nanti saya akan beri pengumuman apakah minggu kita jadi buka atau tidak. Ya, kalau tidak jadi reopen, ya kita tetap ada perjamuan kudus online. Ya. Pada minggu depan. Kalau tidak jadi reopen, maka hari Sabtu saudara bisa mengambil paket perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah dipersiapkan oleh saudari Ima di wilayah masing-masing. Ya, di utara ada Lisa, di barat ada di gereja, saudara bisa ambil pick up, lalu di timur ada Frankie, dan di selatan ada Shirley. Itu yang bisa saya umumkan, tunggu pengumuman selanjutnya di WhatsApp. Paling sampai hari Jumat. Ya, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Hari Mama. Saudara yang mamanya di tempat, saudara inilah waktunya. Saudara bonding, saudara masak untuk mama, buat sesuatu yang spesial. Ya, gereja menerima banyak persembahan lewat online, ya, lewat Zelle, lewat mail. Ya, terima kasih untuk support saudara. Tuhan memberkati.
Happy Sunday, Happy Mother's Day.